Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Azir Alamir. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam. Saya ingin mengumpulkan tugas presentasi mata kuliah MK Kurikulum dan Buku Teks dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya buat dan mengambil dari silabus dan RPP yang saya buat. Yang pertama di sini memahami susunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang yaitu mendirikan perusahaan dagang yang seringkali menjadi pilihan bagi pembisnis untuk mengembangkan usahanya dalam skala besar. Secara umum, siklus akuntansi perusahaan dagang dapat dilakukan dengan cara membuat laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Perhitungan ini dimulai dari mencatat transaksi, penyusunan laporan keuangan, sampai dengan menutup saldo di jurnal pembalik. Dengan begitu, Anda akan jauh lebih mudah mengetahui antara laba dan rugi perusahaan. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu barangnya konkret. Artinya, perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang yang berwujud, bisa disimpan dan bisa dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil. Memiliki persediaan barang dagang, pendapatan pokok disebut pendapatan penjualan, metode pencatatan persediaan barang dagangan. Yang kedua ada mengidentifikasi metode pencatatan persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang artinya semua bentuk produk atau barang dagang yang didapat oleh pedagang dan akan dijual kembali. Manfaat mencatat persediaan barang dagang, perusahaan lebih mudah dalam memeriksa jumlah dari stok barang yang tersedia. Maka dari itu, jangan lupa juga untuk melakukan stock of name untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun penyalahgunaan barang yang mengakibatkan stok lebih maupun kurang. Metode pencatatan persediaan barang dagang. Metode pencatatan persediaan yang lazim digunakan untuk metode perpetual atau metode periode. Sementara itu, penilaian persediaan dapat berdasarkan metode first in first out, metode rata-rata, metode identifikasi khusus, atau metode harga perolehan terakhir. 1. Metode perpetual atau FIFO, atau yang dimaksud dengan first in first out. Metode FIFO adalah sebuah metode penilaian persediaan barang di mana barang disesuaikan berdasarkan urutan yang sama ketika barang dibeli. Yang kedua, pengertian metode pencatatan perpetual. Metode perpetual adalah metode pencatatan yang dilakukan setiap waktunya disesuaikan dengan adanya transaksi, pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi. 3. Mencatat transaksi keuangan ke jurnal khusus. Dalam ilmu akuntansi, jurnal dibagi menjadi dua jenis, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk pencatatan segala jenis transaksi keuangan dalam satu bisnis pada periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Transaksi khusus yang dimaksud adalah transaksi yang sering terjadi dalam setiap bulan dan selalu berulang-ulang. Fungsi dasar jurnal umum yaitu ada 4. Yang pertama ada fungsi historis, fungsi analisis, fungsi pencatatan, fungsi instruksi. Nah, fungsi khususnya yaitu ada jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar. 1. Pengertian buku besar adalah kumpulan dari perkiraan-perkiraan akun untuk mencatat perubahan harta, kewajiban, modal seperti kas, piutang dagang, utang dagang, penjualan, pembelian, dan sebagainya. Setiap akhir bulan setelah jurnal khusus selesai dikerjakan, langkah berikutnya adalah memposting jurnal khusus tersebut ke dalam akun buku besar utama. Ketentuannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber pencatatan berasal dari jurnal khusus atau rekapitulasi jurnal khusus. Yang kedua ada pencatatan secara kumulatif tiap akhir bulan, disusun berdasarkan tata urutan akunnya. Yang kedua ada posting ke buku besar utama. Langkah-langkahnya yaitu menulis tanggal akhir bulan pada kolom tanggal akun buku besar. Yang kedua mengisi kolom referensi
pada buku besar dengan nomor halaman jurnal. Yang ketiga, memindahkan saldo yang ada pada kolom debit atau kredit pada jurnal khusus ke dalam masing-masing akun buku besar yang bersangkutan. Penerapan dan penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup pada jurnal pembalik. 1. Mencatat transaksi di jurnal umum. Yang kedua, mencatat di buku besar pembantu. 3. Membuat neraca saldo belum disesuaikan. 4. Jurnal penyesuaian. Yang kelima, neraca saldo telah disesuaikan. 6. Membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang kesembilan, ada membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang kesepuluh, neraca saldo setelah tutup buku. Yang ke-11, membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Menyusun laporan ekuitas dan menyusun neraca. Apa yang dimaksud dengan neraca? Neraca merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun aktiva. Pada umumnya neraca terbagi menjadi dua, yaitu bentuk vertikal stafel dan bentuk horizontal. Komponen neraca itu ada 3. Yang pertama ada aktiva, kewajiban, modal. Letak brief pada laporan neraca perusahaan dicantumkan di bagian ekuitas atau modal dengan mengurangi saldo modal. Kemudian pada bagian modal terdapat 2 komponen di dalamnya. Yang pertama ada saham disetor dan laba ditahan. Ya. Cara membuat laporan jurnal neraca perusahaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menyusun jurnal neraca. Yang kedua, memposting ke dalam buku besar. Yang ketiga, membuat laporan laba rugi. Yang keempat, membuat laporan perubahan modal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.